Seorang tua mana yang tak tersayat melepas kepergian buah hatinya yang begitu mendadak. Pilu itu kini dirasakan oleh sebuah keluarga di Desa Hiligi, Telio Sifitu, Banua, Kabupaten Nias, di mana seorang pelajar SMK bernama Yaredi Ndruru harus meregang nyawa. Keluarga mencium kecurigaan soal penyebab kematian Yaredi. Pasalnya, Yaredi ini meregang nyawa usai diduga dipukul oleh kepala sekolahnya. Keluarga korban pun menuntut adanya keadilan. Dengan penuh air mata, Yantiria Terlaum Banua terus berada di sisi sang putra sampai detik-detik terakhirnya. Yaredi yang masih berusia 17 tahun ini sudah berada di Rumah Sakit Dr. M. Thompson Nias sejak 13 April 2024. Sejak itu, kondisi Yaredi semakin kritis di ruang ICU. Berselang 2 hari, tepatnya pada Senin malam, Yaredi Ndruru dinyatakan meninggal dunia. Kesedihan pun menggelayuti rumah duka di Desa Sifitu Banua, Kecamatan Somambawa. Ibu korban tak henti-hentinya mencucurkan air mata. Ayah korban, Seke Zatulo Ndruru, menuturkan apa yang terjadi dengan putranya. Menurut ayah korban ini sempat mengeluhkan sakit kepala. Usut punya usut, keluarga korban mendapati bahwa Yaredi diduga dipukul oleh kepala sekolahnya. Oleh karena anak kami bisa mengalami penyakit ini disebabkan oleh bekas pukulan kepala sekolah. Sebab anak kami sebelum dia dipukul oleh kepala sekolahnya, dia sehat-sehat saja dan tidak ada penyakit lain. Nah, semenjak dipukul oleh kepala sekolah, itulah awalnya penyakit anak kami hingga saat ini dibawa mati penyakit yang dirasakan oleh anak kami. Menurut pihak keluarga, Yaredi sudah mengeluhkan sakit kepala yang dideritanya akhir Maret lalu. Namun korban tak menceritakan bahwa dirinya telah dipukul oleh sang kepala sekolah. Ibu korban akhirnya memberikan obat pereda nyeri sakit kepala. Kemudian berselang sepekan, sakit kepala korban tak kunjung sembuh dan justru semakin parah. Lalu korban mengalami demam tinggi, tepatnya pada tanggal 29 Maret 2024. Setelah demam tinggi ini terjadi pada korban akhirnya menceritakan bahwa dirinya dipukul oleh Safrin Zebua yang merupakan kepala SMK Negeri 1 Sidua Ori. Dari pemeriksaan dokter, ada indikasi bahwa Yaredi mengalami pendarahan atau penggumpalan darah di bagian kepala. Saudara, menurut pihak keluarga, Yaredi ini diduga mendapatkan hukuman dari kepala sekolah pada 23 Maret 2024 lalu. Kala itu, Yaredi bersama siswa lain sedang kerja lapangan di kantor Camat Sidua Ori. Mereka diminta untuk memindahkan generator setrum. Namun, mereka disebut tidak mengindahkan perintah itu. Ada yang mau dan ada yang tidak mau memindahkan genset karena sangat berat. Dan keesokan harinya, korban bersama 7 temannya dikumpulkan oleh kepala sekolah untuk mendapat pembinaan dari kepala sekolah. Dan disinilah Yaredi diduga dipukul di bagian kening. Keluarga korban mencari keadilan melalui jalur hukum. Keluarga korban ini melaporkan sang kepala sekolah atas kasus dugaan penganiayaan ke Polres Nias Selatan. Polisi telah memeriksa setidaknya 9 orang saksi, termasuk pihak keluarga, kawan-kawan korban, dan guru. Kita periksa antara lain dari saksi pelapor, termasuk keluarga dari korban, kemudian kawan-kawan dari korban, kemudian guru yang hadir pada saat kejadian. Dinas Pendidikan Sumatera Utara telah memanggil kepala sekolah terkait untuk dimintai keterangan. Pihak kepala sekolah pun mengirimkan kronologis kejadian melalui surat. Dinas Pendidikan menyayangkan tindakan disiplin yang dilakukan oleh kepala sekolah ini. Namun, Dinas Pendidikan masih menunggu proses yang berjalan untuk sampai pada kesimpulan akhir. Yang jelas,
Dinas Pendidikan menegaskan kekerasan terhadap peserta didik tidak boleh terjadi. Kemudian oknum kepala sekolah melakukan sebuah tindakan pemberi pembinaan sebenarnya, tapi kemudian berujung pada tanda petik ada dugaan tindakan kekerasan kepada anak-anak kita ini. Nah, itulah yang kemudian kita sangat sesalkan. Pola-pola pembinaan yang harusnya tidak seperti itu yang terjadi. Padahal kita sejauh yang kita lakukan dan terus kita ingatkan bahwa satuan pendidikan tidak boleh melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, alasan apapun, oleh siapapun terhadap anak-anak kita. Polisi kemudian mengautopsi jenazah Yaredi Ndruru di Rumah Sakit Dr. M. Thompson Nias, Kota Gunung Sitoli. Otopsi dilakukan oleh tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara pada Kamis pekan lalu. Polisi memperkirakan hasil otopsi ini akan diterima dalam waktu 4 hingga 5 hari. Otopsi dilakukan untuk mengetahui secara pasti penyebab dari kematian korban. Apakah benar karena dugaan pemukulan? Pihak keluarga berharap agar kasus ini segera menemukan titik terang. Jadi nanti tergantung dari hasil otopsi. Mungkin saja nanti ada semacam jaringan yang akan dibawa ke lab dan itu butuh waktu juga pemeriksaannya. Dan tidak bisa di sini dan akan dibawa ke Medan. Itu nanti kita tunggu. Mungkin saja dalam waktu 4 atau 5 hari hasil pemeriksaannya. Keluarga tentu setelah otopsi ini berharap mendapatkan informasi secepatnya dan kemudian pihak dari penegak hukum supaya bertindak lebih cepat dan sehingga keluarga merasa puas dengan hasil kinerja penegak hukum. Maka dalam hal ini sekali lagi kami mohon untuk tindakan ini supaya secepat mungkin sehingga keluarga bisa bersabar dan menerima keadaan yang terjadi. Polres Nias Selatan lalu melakukan rekonstruksi di SMK Negeri 1 Sidua Ori. Sejumlah reka adegan diperagakan oleh sejumlah siswa dan kepala sekolah. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pihak polisi. Kalau sudah diambil proses oleh kepolisian, kalau terbukti pasti diberitahu. Kalau terbukti tersangka tahan. Cukup proses ke pengadilan. Kalau tidak terbukti, kita beritahu sama keluarga korban bahwa tidak terbukti bahwa atas pemukulan itu mengakibatkan meninggalnya anak kita. Ya sudah jelas. Ya, kalau sudah jelas kepada keluarga korban, yakin saya bahwa tidak ada ria-ria. Lalu bagaimana kalau pengakuan dari sisi sang kepala sekolah? Safrin Zebua telah memberikan pernyataannya. Ia menceritakan peristiwa yang terjadi pada tanggal 16 Maret 2024 saat dirinya meminta konfirmasi kepada siswa di ruangan kelas terkait kendala saat praktek kerja industri di kantor Camat Sidua Ori. Ia meminta 5 siswa, lalu 3 siswi maju ke depan. Setelah berulang kali didesak, para siswa kemudian menjawab. Kami kutip dari pernyataannya, Safrin mengatakan, setelah mendengar jawaban dari mereka, maka saya mengepalkan tangan sambil mendorong kening mereka. Dan saya katakan, kenapa tidak jujur dari tadi? Safrin juga menambahkan, baru setelah itu saya beri motivasi dan mengimbau mereka untuk menjaga nama baik sekolah serta menasehati mereka kalau tidak ada kerjaan lebih baik ditanyakan. Kira-kira apa yang bisa dikerjakan? Hal itu dilakukan usai melihat respons dan jawaban beragam dari para siswanya, mulai dari tertawa hingga tidak menjawab. Kasus ini pun menjadi sorotan Kompolnas. Anggota Kompolnas Pungki Indarti melihat pendalaman kasus ini memang membutuhkan waktu. Pungki mengatakan, kami melihat memang ada hal-hal yang tidak dapat diperoleh dengan cepat. Seperti misalnya otopsi yang butuh waktu untuk mengetahui hasilnya, serta faktor daerah yang jauh dan berada di kepulauan seperti Nias, yang tidak dapat disamakan dengan di Medan atau Jakarta dalam proses penyelidikan dan proses penyidikannya. Dan lebih dari 1 pekan berlalu, saudara, akhirnya Yaredi Ndruru dikebumikan pada Rabu sore kemarin.
Keluarga, sanak saudara hingga warga desa ikut menghantarkan korban ke tempat peristirahatan terakhir. Korban dimakamkan tidak jauh dari rumahnya. Setelah tertunda, pemakaman dilakukan usai mendapat kepastian soal status terduga pelaku pemukulan. Lalu apa sebetulnya yang menjadi penyebab pasti kematian korban? Kita akan nantikan hasil otopsi dan pengusutan kasus ini oleh polisi. Yang pasti, kekerasan di lingkungan sekolah tidak dapat ditolerir. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai seorang penghulu nekat menerobos aliran banjir lahar hujan Gunung Semeru untuk menikahkan warganya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.